Hai, ada orang-orang baik dan hebat ketemu dengan saya lagi, Arianti Afian Rusid. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan perihal apa saja contoh perilaku tidak sehat di kantor. Latar belakang pendidikan saya antara lain di bidang psikologi dan juga magister komunikasi serta memiliki pengalaman kurang lebih 20 tahun di bidang HRD. Berikut adalah contoh perilaku tidak sehat di kantor dikategorikan untuk kejelasannya. Yang pertama, perilaku agresif dan intimidasi. Bullying, tindakan berulang yang bertujuan untuk menyakiti atau merendahkan orang lain secara fisik atau emosional. Contohnya mengolok-olok, mengancam, mengucilkan, atau memberikan tugas yang tidak pantas secara terus-menerus. Kemudian intimidasi, penggunaan kekuatan atau ancaman untuk mengendalikan atau menakut-nakuti orang lain, berteriak, membentak, mengancam dengan pemecatan, atau membuat karyawan merasa takut untuk berbicara. Itu adalah contoh-contohnya. Kemudian pelecehan verbal. Definisinya seperti penggunaan kata-kata kasar, merendahkan, atau menghina yang ditujukan kepada orang lain. Contohnya mengumpat, mengejek, memberikan komentar seksis atau rasis, atau meremehkan kemampuan seseorang. Kemudian perilaku agresif pasif. Definisinya adalah ekspresi kemarahan atau permusuhan secara tidak langsung, seringkali melalui tindakan sabotase atau penundaan. Contohnya menunda-nunda pekerjaan, lupa menyampaikan pesan penting, atau menyebarkan rumor tentang rekan kerja. Yang kedua, perilaku diskriminatif. Apa sih artinya diskriminasi? Yakni perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, agama, jenis kelamin, usia, atau disabilitas. Contohnya apa? Seperti tidak memberikan kesempatan promosi, kemudian bisa juga memberikan tugas yang tidak sesuai, atau menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman bagi kelompok tertentu. Berikutnya, pelecehan seksual. Artinya apakah pelecehan seksual? Yakni perilaku seksual yang tidak diinginkan termasuk komentar, sentuhan, atau permintaan yang bersifat seksual. Contohnya membuat lelucon cabul, menyentuh tanpa izin, mengirim gambar atau pesan yang bersifat seksual, atau menawarkan promosi dengan imbalan hubungan seksual. Yang ketiga, yang lebih lanjut adalah perilaku tidak jujur dan tidak etis. Salah satu contohnya adalah korupsi, yakni penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi. Contohnya menggelapkan dana, menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, atau menerima suap. Berikutnya kebohongan dan penipuan. Artinya apakah atau definisinya memberikan informasi palsu atau menyesatkan untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya memasukkan laporan keuangan, berbohong tentang kualifikasi diri, atau menipu pelanggan. Berikutnya pelanggaran kebijakan perusahaan. Artinya melanggar aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Contohnya misalnya melanggar kebijakan tentang keamanan data atau kerahasiaan data atau menyalahgunakan fasilitas perusahaan. Pencurian. Pencurian ini maksudnya adalah mengambil barang atau aset perusahaan tanpa izin. Seperti mencuri peralatan kantor, mengambil uang tunai dari kasir, atau mencuri informasi rahasia perusahaan. Berikutnya, perilaku merusak hubungan kerja, seperti gosip. Artinya menyebarkan informasi pribadi atau rahasia tentang orang lain, seringkali dengan tujuan untuk merusak reputasi seseorang. Contohnya, membicarakan kehidupan pribadi rekan kerja, menyebarkan rumor tentang kinerja seseorang, atau membocorkan informasi rahasia perusahaan. Sabotase, sengaja merusak atau menghalangi pekerjaan orang lain. Seperti menghapus file penting, menyembunyikan dokumen, tidak mau memberikan informasi yang terkait kepada rekan kerja atau kepada rekan-rekan yang membutuhkan. Mengganggu rapat, misalnya terjadinya perilaku tidak pantas selama rapat berlangsung, seperti menyela, berbicara di luar topik, atau mengkritik ide orang lain secara tidak konstruktif. Kemudian tidak menghormati batasan.
Artinya mengabaikan batasan pribadi atau profesional orang lain. Seperti menelpon atau mengirim pesan di luar jam kerja, menanyakan pertanyaan yang terlalu pribadi, atau memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak nyaman. Kalau tadi di luar jam kerja, kalau uh, udah sangat larut ya, gitu ya. Kalau masih di di rentang waktu tertentu masih dapat dimaklumi. Yang kelima, perilaku tidak produktif. Seperti menunda-nunda pekerjaan atau prokrastinasi, artinya menunda-nunda tugas penting dan menggantinya dengan kegiatan yang kurang penting. Contoh, menghabiskan waktu di media sosial, bermain game, atau melakukan tugas-tugas kecil yang tidak mendesak. Kemudian tidak hadir tepat waktu, artinya datang ke kantor dengan terlambat tanpa alasan yang jelas atau alasan yang kurang bisa diterima. Seperti juga tidak memberitahu atasan kenapa datang terlambat setiap hari atau sering, bahkan meninggalkan kantor lebih awal tanpa izin. Kemudian menggunakan waktu kerja untuk urusan pribadi. Artinya waktu kerja digunakan untuk urusan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Kemudian bisa juga tidak berpartisipasi aktif, artinya tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam pekerjaan atau tim. Seperti kurang memberikan ide atau bahkan tidak sama sekali, tidak membantu rekan kerja atau tidak menyelesaikan tugas yang diberikan. Kalau misalnya dalam konteks di Indonesia, salah satunya misalnya di daerah Jawa Barat, contohnya tambahan yang bisa saya berikan seperti pelanggaran norma kesopanan. Misalnya melanggar aturan-aturan kesopanan yang berlaku di masyarakat di Jawa Barat, seperti berbicara dengan nada tinggi, tidak menghormati orang yang lebih tua, atau berpakaian tidak sopan. Ada juga penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan keluarga atau teman. Misalnya memperkerjakan anggota keluarga atau kerabat tanpa mengikuti proses yang sesuai atau kualifikasinya tidak memadai. Kemudian memberikan proyek kepada suatu komunitas yang mungkin ada kaitannya dengan yang bersangkutan tanpa melalui proses tender yang benar-benar adil dan jelas. Kemudian bisa juga tidak menjaga kerahasiaan informasi karena mungkin merasa bahwa ini kerabat saya dan sebagainya ya, atau teman saya berikan aja informasi, padahal informasi itu bersifat rahasia. Dengan memahami berbagai contoh di atas, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi masalah ini, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan positif bagi semua karyawan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih Anda orang-orang baik dan hebat telah mengikuti konten saya, dan pastinya kita akan ketemu lagi. Salam Arianti Alfian Rusid.